Kemana kamu 2 hari? Kemana kamu hilang 2 hari? Aku kerja off air sayang, aku kan bekerja. Lah kamu pikir kita nggak kerja semua di sini, ha? Mana pernah aku izin? Baru kali ini aku izin ya, off air aku sakit juga kemarin. Kamu banyak alasan, kamu bilang off air, kamu bilang sakit, aku punya bukti. Ini kasih lihat Sobat Ambiar, aku mau marah, coba. Dari kemarin aku tunggu-tunggu. Ini siapa Dewi Muria Agung? Ayo jawab itu siapa? Apa? Ternyata kamu mengkhianati aku, Mas. Dia. Oh, Dia. Siapa Ayo sih? jawab siapa itu Dewi Muria Agung? Ini kan suka teleponan tiap pagi. Ada. Ini kayaknya balas dendam deh. Karena Rian suka Beliau foto. ini adalah orang baik, bestie aku. Masa sih? Mensupport, ya dari dulu. Mensupport. Emang aku nggak baik? Giliran aku posting sama sahabat aku di Bali, aku langsung diomelin. Kamu marah-marah, aku posting sama orang. Giliran kamu posting sama orang, aku nggak boleh marah. Dengerin dulu, biarkan itu mengalir sendiri. Aduh, pusing gua mikirin laki, gua nggak mau. Ntar dulu deh. Daun waru bergoyang-goyang. Jatuhnya melayang-layang. Kalau ada cemburu membayang, itu artinya karena aku sayang. Hei, gara retek weca. Gini loh sayang, gini. Ada gini. yang enak deh. Aku butuh laki-laki tuh yang bisa sabar sama aku dengan menghadapi segala trauma hidup aku. Aku menikah itu bukan cuma sekali, aku sudah 3 kali gagal loh. Hei, di Wikipedia, di Google juga udah tahu lu nikah 3 kali. Ya makanya kudu sabar. Aku tuh kan takut bercerai lagi gitu loh. Bukan berarti semua 3-3-nya, 4-4-nya atau 10 orang aku pacarin semua. Aku butuh relax dengan diri aku sendiri. Aku butuh mencari jati diri aku. Aku harus cari suami yang kayak gimana. Aku butuh itu semuanya. Oke Mbak, 10 menit lagi kita show ya Mbak. Udah mulai. Ya udah Rian. Enggak lah, Mungkin... aku mah orangnya positive thinking. Kalau itu teman ya udah teman. Kalau jodoh mah nggak kemana, ya kan? Iya dong, itu paling penting. Tapi ada yang lagi ingin aku pertanyakan. Kenapa? Pandanganmu pagi ini berbeda dengan pandanganmu pagi-pagi sebelumnya. Ya kamu kenapa sih? Dari sorot mata tidak memperlihatkan kebahagiaan dan keceriaan. Aku sakit, Ki. Sakit tanpa lu. Tapi ngomongin sakit ya. Sing penting aku wis tulus senajan hatiku kok lori Udah, sabar. Beda. Lagi Sini. rungsing Ngomongin nih. sakit ya, kemarin kita bertiga nggak ada Dewi Persik. Sekarang kita bertiga nggak ada Karen Delano. Oh gitu ya? Kita minta doa karena teman kita Karen Delano lagi sakit. Sakit apa? Bukannya dia sakit dari bayi. Jangan gitu. Terus emang benar kan? Dia Satu Indonesia udah tahu. Kak, dia sakit karena dia nanti sesaat lagi mau ada operasi leher panjang. Gak bisa begitu. Kamu juga, kamu tidak menganggap aku teman sekarang. Kamu berangkat ke Bangkok, aku ditinggal dengan kegalauanku. Sebentar. Kayaknya kamu yang sakit ya. Ayo pulang lagi. Yuk ngapain sih kamu masih sakit. Udah, buat Karen Delano cepet Aku sembuh sakit ya. hati soalnya orang yang... Dengar Kak, berangkat ke Bangkok Kak, tanya noh. Turun dari naik pesawat hingga turun pesawat semua take. Syuting maksudnya. Buat Sobat Ambiar kita doain ya Karen Delano hari ini lagi sakit. Karena kan kemarin dia habis operasi hidung di Turki. Terus dia cerita sama produser kita hari ini ternyata lubang hidungnya nutup 1 ya. Jadi kita doain supaya besok supaya besok bisa masuk ya lubang hidungnya lagunya kebuka Setia lagi. itu gimana lagu Setia? Setia kenapa? kasihku paling ganteng paling cakep apa yang kau cari lagi sudah setia darimu belum cukupkah bagimu setiaku menanti abang pulang wajahmu masuk dan kusam baju tak ganti pula Kan? Beda. Udah kamu tenang, hari ini jam 8 kan kita ketemu lagi hari ini. Ya. Bintang tamu di dalam, Ya kenapa? tiba-tiba dia pingsan. Kalau dia pingsan gimana dong? Segmen 1 gak ada bintang tamu. Menunggu kita terlalu lama.
Katanya Sobat Ambiar, bintang tamu kita yang pertama. Kok hidungnya diperban? Lihat deh. Coba. Oh, iya, Say. Coba. Ih, serem. Enggak sakit, hidungnya diperban. Kenapa jadi pada ikut-ikutan kayak Karen Delano? Nih lagi viral di media sosial Sobat Ambiar. Kita tahu Mayang katanya kemarin habis operasi hidung. Datang ke sini kita harus hargai karena masih diperban. Jadi bintang tamu loh. Mayang Sari. Mayang, anak Pak Dodi. Mayang yang lagi duet sama mantan aku Niki Tirta. Bener ya. Kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Kenapa dia melakukan operasi hidung? Apakah terinspirasi dari Karen Delano? Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Mayang dan juga sang ayah tercinta Bapak Dodi Sudrajat. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya, Papa. Dedi. Oh, Dedi ya. Dedi. Lupa ya. Dedi makin keren banget gayanya. Mentang-mentang lagi deket sama Barbie Kumalasari. Akhirnya dengan Barkum akhirnya ini ya melepas masa lajangnya ya. Insya Allah katanya segera. Ya. Mayang, ini viral di media sosial. Kamu habis operasi hidung. Kemarin diwawancara pakai perban. Sekarang masih pakai perban. Cuman kamu bintang tamu yang berani mengungkapkan itu semua. Luar biasa loh kamu. Makasih loh kamu udah mau datang ke Pagi-Pagi Ambiar dalam keadaan seperti ini. Masih sakit gak sih? Jujur masih Masih sakit ya? masih nyut-nyutan, masih pusing juga. Iya pusing lah pasti dari hidung. Pasti Tapi dari- makasih banget ya kamu udah mau datang ke sini mau cerita sama Iya. kita. Kita mau kasih lihat lu buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia Mayang yang kemarin baru saja melakukan operasi hidung. Seperti apa kita lihat saja. Itu dia Sobat Ambiar ya. Mayang mau nanya dong. Kita nanya ke Mayang dulu boleh ya Dedi? Boleh, Kakak. Mayang kenapa akhirnya memutuskan untuk operasi hidung? Oke, jadi sebenarnya tuh pertama-tama aku ngelihat beberapa artis di media sosial kayak mereka habis selesai operasi. Awalnya aku nggak mau gue ya kayak nggak mau gitu. Tapi aku masih pendam sendiri tuh, aku belum cerita ke Dedi kan. Aku bilang dalam hati gitu, kayaknya bagus deh kalau aku operasi gitu kan. Terus pengen cerita ke Dedi tapi takut Dedi nggak ngizinin gitu kan. Terus akhirnya aku coba nih komunikasikan ke Dedi kayak, Dad, kakak mau coba operasi hidung deh. Terus dia yang kayak, hah, yakin gitu kan. Terus iya boleh nggak Dad? Terus Dedi pikir-pikir dulu kan tuh, akhirnya malamnya dijawab, ya udah kalau kakak mau operasi ya monggo, Dedi support gitu. Oh jadi keinginannya datang dari kamu ya? Iya. Kalau netizen kan bilang, ini pasti Dedi nih yang minta nih. Berarti kamu yang mau ya? Iya. Berapa lama sih kamu mikirin? Karena kalau kayak teman kita Karen Delano, kan dia lagi izin hari ini. Oh, Ketutup sebelah lubang hidungnya bisa operasi. Dia kan operasi hidung di Turki. Jadi jangan gitu, dia lagi nonton. Dia kan kemarin operasi hidung juga di Turki. Oh, ya. iya. Jadi memang lebih bagus juga. Apakah kamu terinspirasi dari Karen Delano atau gimana? Kayaknya salah satunya. Tapi kalau Karen tuh mikirinnya lumayan lama loh. Dia mikirin sampai berbulan-bulan untuk operasi hidung. Tapi kan Kak Karen Delano kan karena memang sakit juga kan Iya, dia ada sinus. sinusnya. Iya. Jadi mau nggak mau dia harus melakukan operasi. Kalau Mayang memikirkan ini semua berapa lama sih kurang lebih untuk operasi hidung? Seminggu. Cuman seminggu ya? Cuman seminggu. Emang kenapa sih hidung kamu sebelumnya sampai Ada kamu yang bully kamu atau kayak gimana berpikir sih, untuk sayang? operasi? salah satunya iya. Iya, salah satunya itu Jujur. juga. Oh, no. Iya. Terus juga kan aku kadang suka live TikTok Kalau- kan. iya, Aku lovers pakai ya. kacamata gitu. Terus mereka bilang, "Itu kacamatanya merosot dulu." Jadi kan gak pesek kan. Sebenarnya aku pede-pede aja gitu dengan kondisi dengan hidung aku yang sebelumnya pede-pede aja. Cuman ya aku memutuskan untuk operasi ini ya supaya menyempurnakan penampilan aku aja gitu untuk jauh lebih percaya diri. Oke. Gitu. Kalau Dedi pertama kali Mayang bilang gitu, apa dalam pikiran Dedi? Anaknya pengen operasi hidung. Iya, kaget juga, kaget ya. Jadi flashback sebelumnya, jadi Mayang waktu itu memutuskan untuk
Dad, aku mau masuk ke dunia entertain gitu kan. Tadinya Dedi nggak setuju kan, udah kamu sekolah aja gitu kan, sekolah aja. Tapi Mayang bilang minta izin, oke deh aku janji sama Dedi pokoknya kuliah oke, entertain juga oke. Soalnya takut terganggu kan, janji ya gitu. Kalau misalnya memang mau masuk dunia entertain harus balance antara kuliah sama ini. Ya sudah, Pendidikan akhirnya tetap nomor satu ya, tetap Dad. nomor satu Iya. Mbak Dewi. Nah akhirnya sudah masuk ke dunia entertain, sudah mulai perform ya kan. Jadi dia dicarikan job untuk Mayang di kafe-kafe di mall-mall. Nah setelah itu mulai Mayang itu ingin mempercantik diri, ingin perfect penampilannya. Nah pada saat itu sih sebenarnya flashback sebelumnya, ya mohon maaf nih kalau misalnya yang bertato ya, dia bilang boleh tapi nanti kalau masuk ke sana jangan ada tato ya, dia bilang gitu ya. Terus nah mungkin Mayang itu izin Dedi takut gitu karena sebelumnya kan dia udah warning ya, kamu jangan ada tato. Mungkin dia bilang kalau misalnya kalau izin mau operasi hidung pasti nggak dikasih nih gitu kan. Iya. Nah, akhirnya ya mungkin Mayang akhirnya bilang juga ke Dedi tapi nggak Dedi jawab pada saat itu. Jadi minta waktu 1-2 hari lah. Sambil nanya-nanya ke teman-teman, cari tahu. ya. Salah satunya ke Barbie Kumala Barbie Kumala Sari, terus Ih, baca sendiri lupa namanya. Masa Barbie malah Dewinya lihat di sini. Ih, kepikiran kamu nih. sama Dewi Prastio, adiknya Vicky, terus ada lagi sama Iren. Ada beberapa ditanya gitu, gimana sih kalau operasi plastik? Referensinya ada. Tanpa sepengetahuan Mayang gitu dia ditanya gitu. Setelah dapat knowledge banyak, pengetahuan banyak, ya sudah akhirnya dia dikasih jawaban. Ya udah kalau kakak memang mau operasi, yakin, ya sudah. Oke, Dedi support selama itu memang untuk hal-hal yang positif untuk kamu, untuk percaya diri kamu, ya Dedi setuju. Gitu. Mayang, terus itu berapa lama bisa pulihnya, jadi sehatnya kembali berapa lama? Recovery-nya. Recovery. Kalau kata dokternya recovery-nya kurang lebih seminggu. Seminggu. Tuh udah boleh lepas perban. Oh, lepas perban. Emang kamu operasinya hari apa sih? Ini hari apa hari? Senin kemarin. Senin hari Oh, baru 2 hari. Boleh ceritain nggak sih prosesnya kayak Ya. gimana? Karena yang kita dengar itu cuma 45 menit. Ya. Sementara teman kita Karen Delano dia operasi hidungnya sampai 3 jam. Oh, iya. Iya. Karena di dalamnya ada segala macam, dikeluarin dulu. Sayang ini kamu operasinya itu di Indonesia. Di Indonesia. Iya, di salah satu klinik di Jakarta Selatan. Iya. Di Dinaikin arteri tulang Pondok Indah. hidungnya kali mungkin ya. Diapain sih hanya 45 menit prosesnya gimana? Di anestesi bius total? Pakai atau tulang gimana? ini. Oh enggak, aku pakai implan. Oh, Jadi implan. sebenarnya lucu juga sebelum operasi itu ini first time aku operasi kan gitu, kayak ada drama dulu gitu, aku ngerengek-ngerengek sama suster, sus ini sakit gak sih, terus kata susternya enggak kok, akhirnya udah baring, udah tuh segala doa aku baca Al-Fatihah semuanya kan, terus ya udah tuh dokter masuk, kita suntik ya. Udah deg-degan tuh kalau dengar suntik kan. Ya udah akhirnya baca bismillah, udah dimasukin. Kan di anestesi tuh, disuntik anestesi. Anestesinya lokal atau total? Lokal. Hah, anestesinya lokal? Iya. Berarti kamu jadi sadar? Sadar, aku sadar. Jadi pas operasi itu kan disuntik, udah tuh aku merem aja. Merem terus aku bilang, sus setel lagu dong sus biar saya relax gitu kan. Iya terus katanya mau lagu apa kak? Lagu aku aja deh yang di hati sama Kandiki Tirta gitu kan. Terus oke disetelin, jadi selama proses operasi itu aku nyanyi. Serius aku Tapi nyanyi. kamu nggak sadar itu. Apa? Sadar? Antara saya. Sadar. Kan baal. Iya. Jadi nggak kerasa. Aku baru tahu operasi hidung itu aku pikir tuh biusnya bius total, tapi ternyata bisa bius Tadinya lokal ya. aku agak manja sama dokter, aku pengen bius total kan. Cuman Biasanya kalau mata dan hidung biasanya bius lokal. iya, ini bius lokal kemarin aku. Oh, oke. 45 menit aja. 45 menit aja, dan selama proses operasi itu aku santai aja nyanyi gitu sambil merem. Diapain aja sih awalnya tuh gimana, boleh dikasih tahu nggak sih sama kita? Awalnya ya Di bius, bius suntik. Abis itu udah aku nggak tahu dia diapain aja kan, nggak kerasa baal kan. Pokoknya yang aku sadar cuma ada kayak lagi dijahit gitu, benang-benangnya kerasa gitu. Berarti seminggu akan lepas perban ya? Seminggu Nanti lepas kita review lagi lah di pagi-pagi ambil, kita undang hidung barunya seperti Boleh. apa. Iya. Benar, dibukanya di sini kayak teman kita Karen Delano dibukanya pas live dibuka. Karen waktu di bius dia minta requestnya bukan lagu yang tenang, dia lagunya Wadon Bae. Ini kita mau kasih lihat buat sobat Ambia di rumah. Kabarnya kemarin Mayang ketika melakukan operasi hidung ditemani sama Barbie Kumala Sari. Mayang juga mau ke Turki bareng sama
Barkum ngapain ke Turki? Ngapain? Jalan-jalan kata Barbie. Nanti kita ke Turki habis sudah lepas perban nanti tahun depan. Sama Pak Dodi juga? Iya diajak sama Barbie. Ke Turki. Dengan kamu melakukan operasi hidung itu, kamu sekarang udah melakukan operasi itu. Apakah kamu tambah percaya diri? Tambah percaya diri karena apa ya? Ingin cepet-cepet lihat Cantikan hasilnya gitu bagian- ya? Iya. Iya, Pasti. karena menurut aku kan sebagai public figure ya, Ante ya. Penampilan tuh nomor satu, jadi kayak ya udah. Terus udah gitu dikasih lihat nggak sama dokter before after nanti kalau kamu sudah operasi kayak gini? Iya nanti mungkin Iya, ya kali ya. nanti. Pas, Tapi check up ya. iya, kemarin aja sebelum di perban ini udah diliatin kan, oh iya mancung banget gitu. Ya kata dokternya nanti kalau udah sembuh ya mungkin agak lebih lancip lagi. Betul, lebih kempes lagi Iya, karena masih lebih bengkak kempes ya. lagi, ya. Betul. Saya baru Iya, 2 hari. iya baru 2 hari. Tapi aku penasaran kenapa sih ditemenin sama Barbie Kumalasari? Iya. Kenapa harus Barbie Kumalasari yang menemani Mayang? Kenapa? Karena Tante Barbie kita kebetulan satu klinik di situ. Oh. Iya. Satu klinik satu dokter. Satu klinik satu dokter. Apa di kliniknya? Di mana? Di Ketok Magic daerah mana? Di Jakarta? Apa di kliniknya Tante Dewi yang lipolisis? Iya. Oh, juga. sama. Tante Dewi Iya, juga kan? yang Ini yang di Bel. lift. Iya, di Bel. Kita satu ini Tante. Hei, satu dokter, satu guru, satu ilmu nih. Kan di liftnya ada fotonya. Iya, Tante ada Tante Dewi di Dewi. liftnya. Oh, jadi di klinik situ. Jadi Iya. ditemenin Barbie Kumalasari karena Barbie di situ. Iya. Kenapa nggak minta temenin Dewi? Dewi juga kan kliniknya di situ. Sibuk Tante Tante Dewi Dewi. sibuk. Kan Mau. Tante Dewi kerja mulu Oh, sayang. Ini kumis belum dicukur. Bukan ini ada rambut tuh ya. Oh, jadi karena itu ya, karena Barbie Kumalasari ya. Tapi mau nanya deh, ini hidungnya hasil endorsement atau bayar full? Kalau endorsement juga tidak kenapa-napa, Iya. karena kan Nggak celebrity, apa-apa. public Yes. figure, itu Iya, aku privilege. aja nggak bayar lipolisis kok. Bener. Endorsement atau gimana? Ya. Kalau kita bayar. 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 Boleh tahu nggak berapa biaya untuk operasi hidung? Itu dia. Ya kurang lebih di angka 50, kurang lebih. Udah sama obat, sudah sama. Iya. 50 juta. Tapi hasilnya dari sekarang aja udah kelihatan ya Udah. kalau punya Kakak Rendelano tuh kan agak miring kayaknya lubangnya. Iya. Dia kan operasi di Turki. Tapi kalau ini enggak kok simetris gitu. Soalnya kemarin dia waktu operasi banyak omong, dokter langsung, hah? Hah? Gitu. Aku juga awalnya kemarin setelah operasi aku ngiranya wah muka aku bakal bengkak nih semuka nih. Aku ternyata- udah ngira kayak gitu kan, karena kan aku ngelihat dari beberapa artis gitu abis operasi hidung kan Bengkak-bengkak bengkak biru-biru ya? semuka Pasti, kan. pasti. Iya, Ini ini enggak, enggak Mam. sama sekali, bahkan jahitannya pun kalau teman-teman lihat ini enggak Rapi. kelihatan kan, enggak Betul. kelihatan. Iya, Betul iya, emangnya iya. Kakak Rendelano kemarin dikira upil sama aku kan. Enggak, itu masih benang jahitannya belum. Ya karena dia dibenerin. sebenarnya kalau Karen itu kan bukan kalau itu kan riwayat operasian ya. Kalau Karen itu riwayatnya itu kalau pas mau dioperasi kenapa menyulitkan? Karena susuk banyak. Sama dia implan, hidungnya tuh bukan pakai implan, pakai banyak paralon di sini soal panjang banget. Tapi buat Mayang sendiri ya, berarti di klinik yang sama dengan Barbie Kumalasari, datangnya sama Barbie Kumalasari. Apakah Barbie Kumalasari hidungnya menjadi referensi kamu? Kamu pengennya Iya, seperti sama. Barbie Kumalasari, kurang lebih seperti itu. Iya kurang lebih seperti itu, karena aku ngelihat Tante Barbie terus after operasi kelihatannya natural kan, kayak bukan operasi. Apa kelihatannya apa? Natural. Masa Barbie natural? Masa natural? Kak Barbie natural. Dia natural tapi dia natural. Kelihatan Tapi aku juga natural. mikirnya dia nggak operasi kok. Kak Barbie ini operasi nggak sih? Enggak kelihatan. Oh nggak jelas gue emang. Nggak kelihatan. Jadi referensinya Barbie Kumalasari ya. Iya. Ketahuan dong Barbie Kumalasari kalau dia ternyata hidungnya operasi. Kupikir selama ini tuh asli loh, enggak ya? Ya Kak Barbie referensinya. makanya jangan main tinju kak. Ya. Tapi baik deh bisa nungguin sampai akhir, bener-bener sampai kita selesai, udah bareng-bareng Ya, kalau baiknya pulangnya. baik emang, Dedi. Baik. Baik, Barbie memang baik. Iya. Tapi Cuma dibikinin konten nggak sama dia? Kalau jadi konten tuh. Ya jadi Makanya karena kabar baik, makanya Pak Dodi jadi jatuh cinta. Iya, 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 iya. Yalah. Kita mau kasih lihat ada satu artikel ini. Silakan buat Dedi dan juga Mayang boleh tanggapi artikelnya ya. Dodi Sudrajat panen hujatan pasca suruh adik Vanessa Angel operasi hidung.
Mayang rela jadi boneka. Ini sedih ya, kalau netizen kan asumsi aja ya, mereka cuma Iya, asumsi iya. tanpa tahu apa yang terjadi. Iyalah, Jadi kalau ngeliatnya gimana netizen. sih? Iya nggak apa-apa, netizen itu kan berkomentar berdasarkan penglihatan menurut dia saja kan. Iya, Tapi kan betul. setelah ini kan mungkin netizen bisa lihat ya, gitu. Memang ini keinginan dari Mayang. Dedi juga sebenarnya tidak ingin sebenarnya tadinya Mayang untuk dioperasi tidak ingin. Tapi ya Mayang kan ya artinya anak Dedi, artinya Dedi juga single parent gitu kan, dan melihat pingin ngebahagiain Mayang gitu loh. Gitu. Jadi apa yang seorang ayah gitu. Jadi pengen ngebagian oke deh, selama itu positif, selama itu tidak negatif dan positif ya Dedi support gitu. Mayang, Gitu. mau tanya dong satu. Kan biasanya orang kalau habis operasi sekali tuh mesti nambah. Ya, kata Barbie juga. Kira-kira nih, kan ini sekarang hidung. Setelah hidung, kira-kira Mayang mau yang mana lagi? Kira-kira yang, aduh aku tuh pengen banget ini tuh gini gitu. Soalnya ada yang bilang katanya nagih gitu Iya, ya. iya itu dia tuh. Aku kemarin sebelum operasi tuh kayak harus komit sama diri sendiri. Kalau misalkan operasi ya udah sebutuhnya aja gitu kan. Ya, Tapi kan seenggaknya pasti ada hawanya beda Iya. gitu loh. Ditambah juga netizen dan Teman-teman fans-fansnya sekitar, Mayang iya. gitu ya. Iya, justru malah teman-teman yang di TikTok nih, followers aku bilang kayak Mayang ini aja operasi rahang gitu malah Biar mereka shape. iya mereka tuh malah nyaranin aku operasi. Enggak sih, beda platform sosmed, beda netizen Oh, gitu. oke. Maksudnya yang misalnya yang di IG bilang "Kok Begini." tapi di TikTok malah ngedukung aku operasi gitu loh. Jadi Ya beda-beda. bagus dong, artinya kan memang kita juga di sini melihat bahwa kita tidak bisa membuat semua orang senang, tapi setidaknya ada yang mensupport kita. Yang penting kita tidak menyakiti orang lain ya. Betul. Kita bakal lihat ini komentar netizen ya, kadang-kadang nih bener-bener kiring-kiring kodong-kodong nih netizen ya. Kalau filler sama straight lift doang nggak pakai perban, plester kecil aja nutupin lubang kanola. Kalau cuma straight lift ini perbannya terlalu heboh, tapi kalau OP perbannya terlalu sedikit dan nggak ada bengkak, lebam, diare, pipi, dalam sama bawah mata. Ada lagi. Mungkin kemarin nafas Mayang terlalu borok, jadi dioperasi tuh hidung biar irit. Gak ada hubungannya. The real eksploitasi anak, kan? Suka lebay. Perasaan artis-artis kalau oplas ngumpet-ngumpet deh, ini kok dengan bangga oplas konferensi pers, ya bagus. Ada lagi. Mana ada oplas kayak gitu yang namanya abis kena pisau bedah pasti bengkak-bengkak biru lebam. Itu mah suntik filler doang dipakein tensoplas. Ya Allah. Itu dia, aku kan kemarin tadi bilang aku malah ngiranya paginya tuh aku bakal lebam, bengkak. Ternyata enggak. Iya. Aku juga ngiranya aku bakal bengkak Dokter Hartono semuka. luar biasa. Emang Dokter Hartono tuh the best. Kan namanya juga setiap dokter, setiap Beda-beda. klinik Iya, mereka beda. punya teknik Beda-beda. masing-masing. Dan Betul. sekarang juga kan teknologi lebih canggih. Lebih canggih. Ya dan ini kembali lagi adalah pilihan dan haknya masing-masing Betul. ya. Tapi kalau Dedi sendiri deh, coba Dedi mau bilang apa sama netizen? Oh. Ya kalau Dedi nggak bilang apa-apa sama netizen itu Capek nggak sih Dedi dibully segala macamnya, Karena- dihujat, difitnah, bukan difitnah ya maksudnya di Komentari Iya. segala macam. kuncinya Dedi nggak baca, nggak mau baca, nggak mau Betul. tahu, biarin aja. bisa ya. Masalahnya sekarang ya Dedi sama Mayang aja. Kalau orang mau berkomentar silakan aja, tapi Ya. Dedi nggak pernah lihat. Tapi hanya dikasih tahu aja kayak Mbak Dewi gitu. Ada gini, ya udah dengerin aja, tapi nggak pernah baca, udah nggak Iya, pernah bagus. lihat. Itu Iya. aja kuncinya sih. Paling penting Selama itu ya. tidak memfitnah ya. Iya gitu kan. Mayang mau bilang apa sama diri kamu sendiri dengan penampilan hidung barunya? Semoga di hidung aku yang baru ini Membawa rezeki, aku membawa rezeki lebih banyak lagi. Amin, Terus ya Allah. juga aku bisa jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Terus juga ini aku operasi hidung juga persiapan untuk mini album aku bersama Mayang Voice Band dengan band aku yang insya Allah akan rilis di bulan Januari nanti. Jadi doain ya kakak, teman-teman semua. Amin. Semoga Sama Koko Diki Tirta ya. Iya. Semoga dimudahkan, dilancarkan, semoga rezekinya, prestasinya setinggi hidungnya. Kita akan kembali sekali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah! Buat Maya dan juga Dedi, kita punya
bintang tamu berikutnya. Ini seorang presenter acara makan-makan, bikin lapar ya. Dia berasal dari Cianjur dan kita tahu bahwa kemarin 21 November gempa yang melanda Cianjur pastinya juga berakibat bagi dia dan juga keluarganya. Termasuk kemarin ketika gempa terjadi, dia sedang berada di Cianjur. Di pagi-pagi ambiar akan kita hadirkan, ini dia Ences Nabati. Di tengah Kapun Kap. Oke, kita bertiga mengucapkan Kapun Kap. Sawadika. Terima kasih. Gak ada yang dilihat ya. Ces sehat ya, Ces ya? Alhamdulillah sehat, Ences Damang. makin awet Damang, muda alhamdulillah. loh. Alhamdulillah Mami, Soalnya makasih bintang banyak. tamu normalnya berdiri di sini loh. Iya di tengah, Oh, Ces. iya, iya, Di tengah, di tengah. Jadi sama Maya boleh duduk dulu ya. Ces, kan Ces Iya. aslinya Cianjur. Yang Betul, pasti kita di sini keluarga besar pagi-pagi ambiar. Ikut berbela-sungkawa atas apa yang terjadi di Cianjur. Terima kasih banyak. Ya. Kemarin katanya pas gempa lagi di Cianjur juga ya? Lagi kebetulan pulang kemarin, jadi kayak nggak tahu perasaan aku tuh. Aku habis syuting bikin lapar dari Belitung, padahal aku tuh waktu besoknya mau lulusannya mau syuting lagi. Aku pulang ke Cianjur dulu deh. Aku bilang kayaknya inget mama terus kan. Nyampe ke Cianjur tuh, itu perjalanannya emang udah agak sulit. Jadi aku tuh nggak sadar kalau itu hari Minggu. Kejadian kan hari Senin kan kalau nggak salah. Jadi nyampe Jakarta tutup buka. Jadi pas begitu nyampe tol Ciawi, perjalanan ke Cianjur ditutup. Jadi aku diputer-puter sampai aku istirahat dulu satu restoran di daerah Puncak. Terus nyampe rumah tuh aku jam berapa ya? Jam 10 malam. 10 malam hari? Hari Minggu. Hari Minggu, Iya, sebelum nah, kejadian? Sebelum kejadian. Nah hari Senin aku mau balik ke Jakarta. Nah aku udah ketemu mamaku, pagi-pagi mamaku cerita, mama ngimpi teh asa aneh ya, katanya gitu. Jangan diceritain mimpinya, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini buat sobat ambiar ya. Jadi ceritanya Ences pulanglah ke Cianjur ya. Iya. Terus sehari sebelum kejadian nyampe Cianjur hari Minggu malam. Besok paginya mamanya cerita mimpi. Betul. Jadi pas aku ngobrol-ngobrol pagi-pagi tuh sampai breakfast kan, ya kan. Terus udah breakfast ya. Terus kata mama, mama ngimpen asa aneh ya, mimpi ayah aneh. Mimpi naon mah aku bilang. Jadi mimpi rumah aku roboh, tapi katanya almarhum kakek nenek aku itu kayak nyanggah rumah itu, katanya gitu Ih, kan. aku merinding. Jadi nggak kejadian. Terus habis gitu tiba-tiba aku kan hari Seninnya tuh mau pulang tuh sekitar jam 12 siang kan, karena takutnya kemalaman, besok tuh syuting bikin lapar lagi, takutnya mepet-mepet kan. Terus kata mama aku, pulangnya nanti aja sorean, katanya gitu, jam 4 sore karena biar adem kan, panas di jalan katanya gitu. Habis gitu udah, tadinya kalau aku pulang ke Cianjur kota jam 12-an, aku tuh kayak jam 2:30 mau ngaso dulu di rumah teteh kan. Di Cianjur kota? Di Cianjur kota sebelum ke Jakarta, misalnya sekalian ketemu teteh aku juga. Terus kata mama aku, janganlah pulangnya sorean aja nanti jam 4-an biar Palu tuh kayak udah adem gitu kan. Habis itu udah aku rebahan tuh sama temen aku kan, bareng sama temanku sama adikku rebahan. Gimana? Ini apa gue pusing, apa kenapa ya kok goyang rumah gue. Terus orang-orang di rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ternyata gempa. Nah habis gitu udah tuh, karena kalau di kampung kan gempa biasa ya, maksudnya kayak lini namanya kan, kayak Iya, bahasa keret, Sundanya habis gitu lini, udah, maksudnya ya. kayak bukan yang gempa gimana gitu. Udah biasa, tiba-tiba ada telepon mama aku, terus aku nangis-nangis. Mama, astagfirullahaladzim, katanya, kunaon teh, kata gitu. Ini di Cianjur gempa, rumah pada roboh, katanya gitu. Akhirnya mamaku panik kan. Habis gitu pas mamaku, udah teh istighfar, katanya banyak doa. Gimana Cianjur? Aduh mama, di Cianjur ini semua rumah pada roboh, katanya. Terus rumah teteh gimana? Rumah teteh roboh. Jadi keadaannya teteh aku tuh lagi menyusui anaknya kan, masih punya bayi gitu ya kan. Jadi terus suaminya lagi pada di dalam rumah. Terus suaminya nggak ada, terus dia lari mungkin karena panik kaget. Dia nelfon sambil nangis. Terus rumahnya tuh roboh, atap-atapnya semua roboh gitu. Kalau rumah Ences sendiri? Kalau rumah aku alhamdulillah ya teh, karena kan jauh dari kota ya. Berapa jam dari kota? 4 jam dari kota. 4 jam 5 jaman lah kalau Jadi misalnya dari kota. posisinya yang parah tuh di Cianjur kota. Di Cianjur justru. kotanya. Oh, iya. ya Allah. Jadi itu benar parah banget. Jadi pas kejadian teteh aku nelpon karena panik, karena mamaku anaknya di Cianjur, terus ada cucu masih kecil-kecil kan. Ayo sekarang berangkat. Akhirnya aku berangkat, beraniin. Mama ini beneran serius ke sana kan, katanya ada gempa susulan kan. Habis gitu ya udah, karena mungkin namanya juga ibu ya ngeliat anaknya begitu. Habis gitu udah aku sama adekku langsung ke sana ke Cianjur kota. Nyampe tuh jam. Mama ikut? Mama ikut. Nyampe jam 6. Teteh aku di pengungsian, dan keadaan Cianjur tuh waktu itu bener-bener semua di kabupaten total mati lampu, gelap. Ya Allah. Jadi bener-bener pas maghrib itu kayak di film-film gitu loh, kayak di film-film zombie gitu, kayak bener-bener gelap. Gelap, ya. Dan semua orang tuh
keadaannya karena banyak gempa susulan, jadi mereka tuh nggak berani di dalam rumah, jadi semua di pinggir jalan, keadaan lampu gelap, jadi cuma ada lampu-lampu mobil doang yang nerangin. Itu keadaannya benar-benar luar biasa sih. Berarti tetehnya atau kakaknya Ences ada di pengungsian saat itu? Ada di pengungsian. Akhirnya kamu jemput terus pulang ke rumah Iya. mama atau gimana? Nah posisinya aku kan mau balik ke Jakarta karena besok ada syuting Bikin Lapar kan. Jadi aku bilang, mama gimana nih mau ikut ke Jakarta sama teteh apa mau gimana? Mama aku kan maksudnya udah deh mendingan bawa pulang ke kampung aja. Di kampung kan lebih aman, lebih safety. Akhirnya cucunya sama teteh aku begitu nyampe mama aku balik lagi ke Cianjur Selatan ke kampung. Jadi kondisinya lebih aman kalau di sana gitu. Dan untungnya mama sama teteh aku nggak ikut ke Jakarta. Karena semua akses kan arah Cipanas ke puncak itu ada longsor, jadi ditutup. Jadi kita alternatifnya kita either lewat Jonggol sama Cipularang. Itu aku berangkat jam 11 malam karena kan aku sempat mampir ke pengungsian guru ngaji aku kan ngelihat keadaan terus kayak sempat beli makanan karena kan mereka kan panik gak sempet terus aku Pasti. bilang keadaan gimana Pak Ustadz di sini katanya lagi pada kelaparan terus pada puasa katanya. Oh yaudah aku Ya beli Allah. makanan dulu sempetin terus aku nyamperin ke sana dan benar-benar mengkhawatirkan banget keadaannya. Terus aku balik jam 11 ke Jakarta, aku nyampe jam berapa? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Iya, karena semuanya aksesnya macet. Jadi semua aksesnya ditutup segala macam ya? Jadi pada muter gitu yang arah Jakarta tuh pada muter semuanya. Dan ada longsor juga. Dan ada longsor Iya, juga. longsor yang bikin macet Bener, pasti iya. itu. Jadi nggak bisa lewat Jakarta lewat puncak, jadi harus ke Cipularang atau ke Jonggol. Ences boleh ceritain gak sih? Karena Ences kan langsung ada di sana kebetulan. Kemudian sempat datang ke tempat Di pengungsian. lokasi kejadian. Kondisi pengungsiannya itu seperti apa sih, Ces? Nah karena darurat kan mereka tuh tinggal, misalnya kayak ada namanya kodam gitu, jadi ada lapangan gitu, jadi mereka tuh sementara nunggu di situ sambil kayak pasang-pasang tenda. Kalau guru ngaji aku kemarin tuh kayak di depan-depan rumah aja, karena mungkin mereka tuh trauma juga karena ada beberapa anak kecil yang lagi nyender ketiban tembok Ya gitu. Allah, Itu bener-bener astagfirullahaladzim. aku dengarnya ya Allah Fa sabar ya, aku bilang gitu kan. Tuh banyak banget. Aku sekarang belum sempat pulang ke sana karena masih ada beberapa aktivitas. Terus ada berita katanya aku ninggalin keluarga pas lagi gempa. Itu sebenarnya bukan ninggalin. Jadi emang aku mau berangkat ke Thailand, kemarin tuh syuting Bikin Lapar. Jadi aku nitipin banyak teman-teman aku yang WhatsApp, DM, terus kayak Ces gimana dibantuan? Boleh aku bilang aku terima uangnya tapi boleh nggak melalui teman aku, sahabat aku yang di Kan Cianjur. membantu nggak harus ada fisiknya, kita Betul. masih punya tanggung jawab yang lain. Gimana kita mau membantu kalau kita nggak cari duit juga ya Bener, kan? bener. Kayaknya aku juga punya tanggung jawab kan, Iya, pekerjaan iya. yang nggak bisa Yang harus ditinggalin. diutamakan dulu, Iya kan, ya, dan betul. juga maksudnya perginya juga ke Thailand, jadi kan momennya juga kapan lagi gitu kan. Yang Terus penting inget kan duitnya Iya. rezekinya untuk mereka. betul, terus aku telepon teman aku, Wi bisa nggak misalkan kayak apa yang perlu aku bantu nih, aku bilang. Iya. Ces, sekarang tuh pembantuannya itu ada beberapa daerah ke pelosok-pelosok yang bener-bener aksesnya itu susah banget untuk dapat bantuan. Mobil susah masuk, Iya, iya. motor susah masuk. Jadi aku dropin uangnya ke sahabat aku, jadi sahabat aku tuh kayak perluan, aku please jangan terlalu banyak mie instan ya, aku bilang karena Iya. utamain yang bayi-bayi dulu, Betul. utamain yang misalnya kayak keperluan perempuan, misalnya kayak pembalut, kayak makan makanan mungkin kalau makan pun roti atau mungkin Iya. Atau makanan-makanan yang cookies, atau ya. makanan-makanan yang sudah jadi gitu Sudah ya. jadi, sama baju kan banyak juga teman-teman aku, Gi, gue ini pakai baju daster, baju bini gue, jadi aku beliin baju-baju yang unisex kayak kaos-kaos yang agak besar, jadi Iya. bisa dipakai cewek sama cowok Iya gitu. betul, karena kan kebanyakan kemarin yang aku lihat tuh sampai bapak-bapak juga pakai baju daster karena udah nggak ada baju lagi ya. Sedih sih. Aku Saya sebenarnya pengen balik ke terharu Cianjur, ya, cuma belum tapi sempet. mau ketawa juga jahat banget gitu maksudnya ya kan. Makanya buat yang pria-pria atau Iya. buat para kita-kita yang mempunyai hati ya. Bener. Karena orang kaya banyak tapi belum tentu punya hati. Kalau ingin memberikan pakaian, mending kalau kaos-kaos oblong itu kan Tapi bisa benar dipakai yang cowok atau oversize cewek. yang Iya, jadi Iya, suka pakai bilang sama perempuan juga sama ya. cowok. Terus Pakai ada beberapa mana-mana aku kadang-kadang bisa, suka iya. sedih. Pas lagi Thailand aku tuh kepikiran juga si Cianjur. Aduh, aku harus pulang. Kita, Ma aku baru pulang nggak? Bilang pulang aja tapi kalau udah santai, kenapa kalau masih kerja nggak usah, nanti diwakilin aja di sini. Terus aku juga kemarin baca-baca komen, si Inces nggak punya perasaan ya, orang di kampung lo lagi bencana lo senang-senangan di Thailand. Kan aku juga bukan senang-senang Itu yang ya. orang tidak tahu, Maksudnya kayak, selalu melihat negatif ya, padahal kita juga sedang berikhtiar, sedang Iya. berusaha ya. Ini kita mau kasih lihat ada kabar terbaru, jumlah atau update terbaru dari korban bencana gempa di Cianjur beberapa waktu yang lalu. Update jumlah korban gempa Cianjur 29 November 2022, 327 orang meninggal dunia, 13 orang masih hilang. Ces, kan keluarga besar ada di sana. Iya, benar. Teman-teman sahabat kan Ces lahir besar di sana ya. Iya. Itu gimana Ces melihatnya, apakah ada keluarga selain kakak ya rumahnya roboh, keluarga atau teman-teman yang jadi korban?
sama saat ini sih ada sahabat aku, teman-teman SMA, aku kan ada grup gitu namanya Putri. Jadi dia tuh keluarganya bener-bener yang pada saat gempa tuh yang bener-bener parah banget. Sampai dia kakaknya tuh belum ketemu sampai sekarang. Aku bilang, Wiwi, Putri gimana keadaannya? Aku nggak tahu Gi, katanya sampai sekarang belum ketemu. Aduh Putri sabar ya, aku bilang gitu kan. Terus apa yang harus aku bantu? Aku juga bingung kamu harus bantu apa gitu. Terus apalagi teteh aku aja sampai sekarang belum bisa makan. Kenapa? Karena dia ngebayangin lagi gempa, suaminya nggak ada, dia cuma sama anaknya gitu, sama bayi, sama anak cowok umur 11 tahun. Dia bener lari terus aku bilang, "Mah gimana keadaan teteh?" Ah, si teteh masih ngehulang aja, ngehulang tuh misalnya ngelamun gitu kan. Kenapa? Ya mungkin shock kali ya. Pasti. Aku sih ngelihat guru ngaji aku sama santri-santrinya itu malam-malam kedinginan gitu. Sedih sih sebenarnya. Pengen pulang cepat ke Cianjur, cuma masih ada beberapa kerjaan yang belum Tanggung bisa jawab aku ya. tinggalin. Iya. Cas ngelihat banyak korban anak-anak kecil meninggal dunia, orang tua kehilangan anaknya. Cas ngeliatnya gimana? Aku sih nggak nyangka ya, maksudnya kayak berat banget. Aku aja ngeliat dari jauh tuh kadang-kadang, aduh, sok cirembayan gitu ah. Apalagi ngeliat sahabat aku Putri itu sampai sekarang mertuanya, terus kakaknya belum ketemu. Aku bilang, Putri yang sabar ya Put. Ya aku juga nggak tahu gimana, katanya nyari kakak aku bingung katanya gitu kan. Aku cuma bisa buat saudara-saudaraku yang di Cianjur. Mudah-mudahan dengan musibah ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Amin, amin. Diberikan ketabahan. Diberikan jiwa dan semangat yang kuat. Mudah-mudahan di tengah musibah ini Allah berikan mungkin suatu saat kebahagiaan buat keluarga aku di Cianjur, buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau aku belum bisa pulang, mungkin insya Allah kalau kerjaan aku udah selesai nanti insya Allah aku akan berkunjung. Tapi sekarang juga aku udah percaya sama sahabat aku, Wi, please kalau ada misalnya kayak butuh obat-obat, makanan, kalau masih kurang-kurang kabarin aku bilang. Dan sampai sekarang aku masih ngobrol sih, masih komunikasi sama sahabat aku, kalau misalkan ada yang kurang-kurang, please kabarin aku. Sayang, utamakan tanggung jawab kamu supaya bisa membantu orang banyak. Kan nggak harus kamu hadir. Benar. Yang penting kamu sekarang utamain tanggung jawabnya dulu. Betul, itu yang paling penting ya. Tapi kita juga dengar kabar bahwa kemarin ketika gempa di Cianjur, banyak relawan yang akhirnya beberapa relawan yang posting di media sosial mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari oknum. Iya. Kita akan lihat dulu seperti ini. Lihatnya gimana ketika ada oknum ya yang tadi tentunya apa ya, bisa dibilang menghalangi dalam tanda kutip, kerja relawan juga sedikit terganggu pastinya. Ces ngeliatnya gimana? Kalau aku pribadi cuma pesan aja buat teman-teman yang mungkin kayak aku lihat di video barusan, kalau bisa janganlah kayak begitu dulu karena kan itu pasti akan merata kan pembagiannya gitu. Tapi kadang-kadang mungkin mereka juga Belum tentu juga merata, kita nggak tahu juga. iya makanya Diusahakan. mungkin diusahakan iya kan. Tapi mungkin mereka karena juga keadaan apa mungkin benar-benar yang lagi butuh, kita juga nggak bisa berpikir bahwa lo maksa-maksa gitu ya kan. Mungkin mereka juga terdesak kali sehingga mereka melakukan hal kayak begitu ya kan. Jadi kayak tapi kalau bisa caranya jangan kayak begitu Terus ya sampai kan. ada juga yang melakukan pungli ya. Itu gimana kamu sayang? Ya karena terdesak juga Masih mungkin. karena Iya, terdesak. mungkin mereka juga Masalah bingung jadinya. sebenarnya ya kan. Tapi kalau bisa buat teman-teman yang kalau ngelihat ada saudara-saudara kita yang memberikan bantuan, tolong dihargai dengan baik, Betul. tolong diterima dengan baik. Betul. Sekarang di saat-saat seperti ini kita bukan mikirnya masalah kayak kulit putih, kulit hitam, mungkin Setuju. ras kayak gitu. Iya, Maksudnya iya, intinya iya, iya. semua orang pengen membantu saudara-saudara kita yang di Cianjur. Tim kalau bisa jangan dipersulit, Iya, jangan betul. dihalang-halangin karena kalau semakin dipersulit nanti saudara-saudara kita yang mungkin belum dapat bantuan, yang harusnya udah dapat bantuan, jadi terhalang lagi, jadi terhambat lagi. Jadi kalau bisa teman-teman tolong dipermudah jalannya, jangan dipersulit. Pokoknya easy going lah gitu, maksudnya Betul. tunggu Ya. aja gitu, semuanya pasti akan dapat gitu. Amin ya, karena pasti akan diusahakan yang terbaik juga ya. Betul. Dan kita juga berharap pemulihannya bisa cepat, tentu saja dimudahkan segala macam usaha ikhtiar teman-teman relawan. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ini relawan kan yang pasti sudah tidak lepas dari bantuan pemerintah karena pemerintah Betul. pasti tidak akan tinggal diam. Betul. Pemerintah butuh kerjasama warganya untuk mentaati. Betul. Jangan sampai main hakim sendiri atau membuat peraturan sendiri sehingga
orang-orang yang ingin membantu akhirnya terhalang. Dan Betul, pemerintah betul juga banget. sudah berjanji akan memberikan bantuan kepada korban dengan kerusakan rumah ringan, sedang sampai berat ya. Tapi Ces, kita dengar kabar juga katanya suka ada orang datang ke tempat pengungsian cuma bikin selfie atau bikin konten segala macam. Itu sedih ya kalau kayak begitu ya. Nah, aduh. Aku juga sempat lihat kemarin tuh beberapa ada yang viral katanya yang malah nyinggung-nyinggung masalah bantuan. Mereka mungkin niatnya kayak pengen nyindir secara halus, tapi menurut aku untuk saat-saat seperti ini stop dulu lah hal kayak Ya. begitu ya kan. Setuju, Karena ya. Aduh. di saat orang lagi berduka, di saat orang lagi banyak sekali pikiran dan mungkin pusing dengan keadaan yang sekarang. Jadi untuk hal yang kayak begitu jangan dimanfaatkan gitu, maksudnya Betul. biarkan orang tuh tenang dulu. Karena kan yang namanya trauma tuh pas mereka kan mungkin belum bisa tidur pules. Betul. Mereka Orang bisa sedang tidur lah di tempat penampungan gitu kan. penampungannya boro-boro. juga boro-boro, kadang ada MCK-nya yang masih belum bener, ada yang terganggu kesehatannya. Jangan memanfaatkan keadaan gitu. Kalau mau Betul. niat mau memberi bantuan ya udah beri bantuan. Jadi nggak usah ada indikasi gua bantu berapa, lu bantu berapa, Iya. sampai dipamerkan. Itu nggak perlu kayak begitu-begitu. Bantulah dari hati. Udah nggak usah pada pansos si A inilah si itu bikin berita begini. Aduh. Iya, benar. Jadi Ya, kita berharap semoga kondisinya cepat pulih dan Ya. yang pasti dua hal yang pastinya terkadang orang tidak mengetahui apa yang kita lakukan, ikhtiar dan doa yang tidak Ya. terlihat. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi. Sobat Ambiar, kita punya bintang tamu berikutnya. Dia adalah seorang pedangdut yang kabarnya baru saja menyelesaikan pendidikan S2-nya. Wah. Ngapain lu berdua? Aku takut. takut. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan, ini dia Faul Gael. Sehat ya Faul ya? Alhamdulillah sehat. Ponakan aku yang paling ganteng, kita bertiga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku tuh seneng deh kalau ada cowok yang wangi banget. Alhamdulillah. Kan Anti yang ngajarin. Coba bukanya sekali lagi. Gi. Kalau Paul memang selalu wangi. Paul tuh nggak pernah bau. Paul tuh selalu Di Nasar semerbak. wangi, Sebentar, emang- Adrian wangi. Emang ada penyanyi yang bau? Nanti aku ceritakan ya. Nomor satu itu ya, mau laki ataupun perempuan itu tetap harus wangi. Kenapa? Karena satu, mulutnya, dua, badannya itu wangi. Ya itu menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Jangan sampai bau ketek. Tontonnya hilang. Kita bukan lihat buat sama tamu biar di rumah. Lucu lu, sama biar di rumah ya. Ini Paul yang kemarin baru saja menyelesaikan pendidikan S2-nya. Selamat buat Paul ya. Kita kasih lihat dulu yang Luar biasa hebat. Biasa lu Paul. Anti bangga banget loh. Makasih, Anti. Ya Allah, luar biasa top. Kan Anti juga yang ngajarin dulu. Gimana? Ngajarin apa kata Anti? Pokoknya intinya harus kejar cita-cita yang Pendidikan. setinggi mungkin. Terus kalau dapat beasiswa harus diambil, jangan sampai enggak Itu gitu. benar. Paul, jadi gelarnya apa? Magister apa S2-nya tuh? Magister Hospital Management. Hospital Management, manajemen rumah sakit ya. Iya benar. Oke, kemarin wisudanya kapan? Kenapa? Wisudanya kapan kemarin itu? Kemarin banget. Kok Anti Baru nggak banget kemarin. Kemarin Kok Anti banget. nggak dipanggil, nggak Ya diundang? Allah Anti, kan Anti sibuk on air kan. Jadi baru kemarin banget nih wisuda. Kemarin banget. Terus yang datang siapa? Yang datang ya teman-teman, terus Yang datang Onti Inces. ya benar. Jadi pada datang ya. Iya alhamdulillah. Ketika akhirnya semua sejalan, karir iya, pendidikan juga, Iya. dapat gelar S2, apalagi dapat beasiswa S3. untuk dokter. S3 bukan S2. Iya buat beasiswa S3 Iya. juga dapat buat S3 dokter kan. dapat. Apa dalam pikiran seorang Paul bisa semuanya berbanding lurus sejalan? Sebenarnya nggak nyangka aja sih. Yang tadinya saya sekolahnya cuma waktu dulu S1 beasiswa S1 doang gitu, terus tiba-tiba dapet beasiswa S2, terus S3 itu jadi kayak kebanggaan tersendiri sih buat aku gitu. Apalagi kan aku dari kampung gitu kan. Terus orang kampung datang ke Jakarta merantau tiba-tiba dapat anugerah yang sangat luar biasa gitu. Alhamdulillah sih, bersyukur banget. Dari kampung datang ke kota dapat anugerah yang luar biasa. Kamu ngeliat diri kamu sekarang seperti apa?
ngelihat diri aku sekarang sih kayak sebenarnya kayak yang dulu masih kayak orang kampung pada umumnya gitu, tapi ya karena memang udah stay di Jakarta terus tiba-tiba dikasih kesempatan dapat beasiswa terus bisa juga kerja di dunia entertain gitu kan, terus ya udah seneng banget gitu, kayak nggak nyangka gitu. Nggak nyangka ya? Seorang saya anak kampung terus ditinggalin orang tua dari kecil, emang survive sendiri ke Jakarta sendiri, apa-apa serba sendiri gitu. Terus tiba-tiba dapat kesempatan ini itu luar biasa Bang. Kita berharap semoga tidak ada yang berubah dari kamu ya. Amin ya Allah, amin amin amin. Karir sukses, pendidikan bagus, percintaan. Ya mudah-mudahan semuanya Amin. mengikuti ya. Kita mau kasih lihat kemarin katanya Faul juga sempat mengisi acara di wisudanya, bahkan Iya. bernyanyi di sana. Kita kasih lihat ya. Luar Masya biasa, Allah. ya Allah. Itu lagu apa? Nirmala. Oh. Jangan dikasih tahu. Enggak tahu maksudnya. Oh Nirmala. Iya, oke, Nirmala Oke, yang oke, oke. Yang minta Best kan kamu lagunya nyanyi. itu kan? Ya, yang Best minta lagu nyanyi. itu. Harusnya bukan lagu itu, Atau lagu yang siapa, tadi. apa? Harusnya Aku takut. Lanjut. Allah. Buat hiburan. yang minta nyanyi siapa? Faul. Dari rektornya minta gitu buat nyanyi. Oh, Apalagi karena rektornya tahu Mayang. Kenapa? Mayang mau muntah. Kirain mau muntah. Ada kamar mandi di dalam. Apa jahitannya kenapa? Iya, ketawa jadi ngilu. King jangan diajak ketawa. Ya sabar Mayang. Maya mah berasanya lepas katanya. Baru kemarin operasinya sama operasinya sama Faul sama kamu wisuda dia operasi. Dia operasi, keren Aku banget. ngilu Masya liatnya Allah. loh. Rektornya tuh tahu Faul itu punya artis kan? Tahu dong. Alhamdulillah tahu. Iya. Terus kemarin pas udah datang tiba-tiba ditawarin jadi dosen anti. Oh ditawarin jadi dosen. Dosen apa? Jadi dosen di kampusnya. Ya dosen Ada. apa? Bidang apa? Bagian apa? Kesenian. Ya di bidang bagian kayak paling ya kayak pelajaran dasar dulu. Oh, langsung jadi dosen bukan asdos dulu. Udah alhamdulillah ditawarin jadi dosen. Keren. Udah pinter dong, pinter Ya, dong. ini kita mau kasih lihat, ini dia ada sebuah postingan ya. Faul juga bisa lihat postingan yang satu ini. Untuk diriku sendiri, terima kasih atas pencapaiannya, lelahnya, kerja kerasnya, sabar dan ikhlasnya atas kemandirianmu. Berbahagialah tapi jangan terlalu larut. Teruslah melangkah, tetaplah menjadi manusia mandiri. Karena tempat terkuat untuk berdiri adalah kakimu sendiri. Kejarlah mimpi-mimpimu yang belum terwujud. Kaitkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Sampai bertemu di gelar Profesor Doktor Amin. Proud of you, Fauzul Abadi, SKS. Magister kesehatan Itu ya. siapa, Faul? Hah? Siapa Apanya? yang nulis? Aku sendiri. Itu IG-mu. Jadi IG aku itu fanbase, jadi di kopas sama mereka. Gitu. Oh, luar biasa. Faul, kamu kan dapat beasiswa ya S2, S1 beasiswa juga. S1 biasa. S2 beasiswa juga. Beasiswa. S3 beasiswa juga. Iya, bener. Ini ketiga-tiganya beasiswa yang sama dari lembaga yang sama atau dari Pemprov? Beda-beda. Kalau S1 itu memang lewat akademik, lewat kita ujian gitu, ujian tes gitu, terus apa dan lain-lain. Terus S2 itu karena aku juara, jadi dikasih sama rektor. Terus kalau juara yang S3? S3 ini dari Provinsi Aceh langsung. Gitu. Dari Pemprov Aceh? Iya, dari Luar Pemprov. biasa. Akhirnya apakah akan kamu langsung untuk pendidikan S3 mencapai gelar doktor atau kamu mau santai dulu, mau karir dulu? Langsung. Kayaknya tuh benar kata Anti, kayaknya insya Allah langsung deh. Umur kamu berapa sekarang? 27. 27, wow. 27 udah doktor lu ya. Amin. Akan insya Allah, amin ya semoga. Jadi kamu gak akan nunggu lama, itu akan dimulai kapan untuk Insya gelar Allah atau nanti pendidikan S3-nya? bulan 1 insya Allah. Januari 2023 Januari ya. udah jalan insya Allah. Kita berharap semoga dimudahkan, dilancarkan, bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Amin ya Allah, amin amin amin. Profesor Dr. Fauzul Amin, Abadi, amin, amin, Magister amin. Kesehatan. Wah keren banget, panjang tuh ya. Amin. Semakin panjang detailnya, semoga juga semakin mudah dapat rezeki. Mau nyalon gubernur ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya Fauzul. Iya ditawarin tapi kan nanti. Ada yang nawarin? Aku Ada. masih senang di dunia begini. Sebentar Saya- nawarin untuk maju apa jadi anggota Politik, DPRD masuk ke politik. atau Ada DPRD, ada bupati, ada wakil gubernur gitu-gitu ditawar, tapi enggak. Aku bilang nggak ambil mau. yang wakil gubernur, misalkan wakil gubernur mana gitu. iya. Tapi Sekarang belum menghibur kepikiran aja ya. dulu.
Iya bener, apalagi aku seneng banget di Yang dunia penting ini sudah nanti. punya ilmunya. Iya Betul. beneran. Mungkin sekarang kepikirannya lagi cari jodoh karena kabarnya kemarin Nah, habis iya liburan bener. ke Eropa. Apakah cari jodoh juga? Kita kasih lihat yang satu ini ya. Ada orang India, orang Paris. Islandia. Oh, Islandia, Islandia, Paris, terus orang mana lagi? Kongo mungkin. Sukanya itu wanita-wanita yang kayak gimana, Kamu Pak? sukanya emang bukan orang Indonesia apa gimana sih? Iya, kalau tipe sih sebenarnya aku pengen orang luar sebenarnya. Pengennya gitu. Kenapa? Karena waktu itu kan aku pernah pergi ke suatu negara gitu kan. Dan itu muka orang Uzbekistan itu cakep. Uzbekistan. Sama Mayang nggak punya pacar sampai sekarang tuh. Benar. Udah punya pacar belum, Maya? Kalau orang Indonesia tipe-tipenya misalkan kamu nggak dapet orang Uzbekistan, maunya kayak gimana? Ya, kalau nggak ada orang Uzbekistan, saya saranin ya ini mampir ke Kenya deh. Boleh juga sih kalau cocok. Iya nggak apa-apa, mana-mana aja. Tapi kalau Uzbek kamu seleranya bagus. Ya, karena cakep banget. Apalagi waktu itu kan pernah nampil bareng kan nanti. Terus aku lihat mereka penari gitu. Terus tiba-tiba ngeliat Penari muka. yang kelihatan udelnya itu. Bukan. Ya, penari aja, dancer gitu. penari tapi mereka muslim. Dancer gitu. mungkin Jadi, ya. Ya, kayak dancer gitu. Itu Terus kamu mukanya itu cakep banget. Pokoknya cakep. kamu mau yang kayak gitu. Iya, pengen begitu. Emang kalau selain fisik apa? Kalau untuk menjadi pendamping kamu harus yang seperti apa selain fisik ya? Kayak Anti Dewi. Kenapa? Beneran. Pekerja keras. Jadi cuman karena aku bekerja keras. Bukan pekerja keras tuh hatinya baik gitu karena aku udah ngerasain sama Anti itu. Kamu tipe yang suka menafkahi atau dinafkahi? Ya menafkahi dong, masuk. Kenapa Rian? Kenapa, berdiri? Rian? Kenapa? Enggak, Dia cuma mencontohkan. Tadinya mau bilang dia sukanya sama kayak Aunty Dewi. Aku juga sama, cuma ada perbedaan. Kamu sukanya menafkahi, kalau aku mah dinafkahi. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Terima kasih banyak. Cences, terima kasih. Dodi, saya Maya. Dedi Dodi, terima kasih banyak buat Maya. Operasi hidungnya semoga bagus hasilnya ya. Sukses buat lagu barunya sama Koko Niki Tirta. Dan juga buat Di hati. Oke, Paul selamat juga untuk gelar barunya. Sukses buat Nces lagu barunya Cinta Karet. Bukan dong ya. Sama seperti bintang tamu kita, kalau hidung boleh tinggi, pendidikan boleh tinggi, cita-cita boleh tinggi, yang tidak boleh cuma satu. Selera tinggi tapi penghasilan rendah ya. Besok kita akan kembali lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Paul dengan Kambing Hitam. Ini sama-sama dong, King. Ku rasa ini semua ada yang salah. Oh, berubah setelah kau dekat dengannya. Oh my God. Sungguh tak wajar kau kini jadi sangat